Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian, yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekalian, ini dengan saya Ibu Lili Suryani SP yang akan membimbing kalian dalam pelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Kelas 2 TPH baik yang A maupun yang B ini pertama kali ketemu dengan Ibu ya di kelas, atau pertama kali Ibu mengajar di kelas kalian. Jadi ada mungkin yang belum mengenal Ibu tetapi sering mungkin melihat di sekolah tapi belum tahu nama. Ini sudah, nama Ibu adalah Bu Lili, biasa disapa di sekolah itu Bu Lili gitu ya. Demikian anak-anakku. Kemudian ini pelajaran kita pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Kita masuk pada yang pertama. Ini mungkin Ibu kenalkan dulu apa sih itu teknik kultur jaringan. Mungkin kalian sudah sering juga mendengar tentang kultur jaringan ini, tetapi belum masuk ke dalam materinya. Tapi tidak salah juga apabila Ibu memperkenalkan apa sih sebenarnya kultur jaringan itu. Metode kultur jaringan itu adalah suatu metode untuk memisahkan bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya secara absetif atau suci dari hama dan penyakit ke dalam suatu medium yang telah disiapkan, di mana medium tersebut mengandung berbagai komponen atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita kulturkan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini. Di gambar ini adalah mengkulturkan wortel di sini ya. Diambil irisan wortel. Nah, irisan wortel yang kita ambil ini disebut sebagai explant. Nah, inilah yang disebut dengan explant. Explant ini atau bagian tumbuhan ini yang akan kita ambil sebagai bagian tumbuhan yang akan kita kulturkan atau kita tanam dalam kita bibitkan dengan media pembibitan secara kultur jaringan tersebut. Nah, explant ini diambil kemudian disterilkan. Baru setelah itu ditanam pada media pertanaman tanaman atau media tumbuh tanaman yang sudah disiapkan, di mana di dalam media tersebut sudah tersedia berbagai unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro yang menunjang pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, selain daripada unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, dalam media tumbuh tanaman ini juga sudah ditambahkan CPT atau zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan bagian-bagian tanaman yang ingin kita kulturkan ini. Nah, itu sekilas tentang metode kultur jaringan tanaman. Explant atau bagian tanaman yang akan kita ambil ini bisa dari berbagai bagian tanaman. Nah, asalkan dia memiliki sifat totipotensi atau sifat kemampuan daya hidup. Nah, terutama dalam sel-selnya. Jadi setiap jaringan yang akan kita ambil ini mengandung sel yang memiliki kemampuan atau daya hidup yang tinggi. Artinya dia memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya dasar teori kultur jaringan. Nah, dasar teori kultur jaringan ini adalah berasal dari teori sel yang dikemukakan oleh Seldren dan Theodore Swan. Maaf ya, Ibu tidak terlalu bisa menyebutkan nama orang dalam bahasa Inggris karena saya ini bukan orang Inggris ya. Oke. Nah, teori sel yang dinyatakan oleh orang Inggris yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan teori sel yang membahas tentang bagaimana sel tersebut diambil, untuk apa sel tersebut diambil, dan bagaimana bisa sel tersebut tumbuh menjadi tanaman yang utuh seperti yang kita lihat.
Yang selama ini secara konvensional yang kita tahu, ketika kita menanam tanaman tersebut, biasanya kita mengambilnya dari biji atau kita mengambil dari bagian batang tanaman tersebut, misalnya dengan cara stek dan lain sebagainya. Stek batang kebanyakan yang kita tahu ya. Nah, ditemukannya teori sel ini atau teori totipontensi ini mempermudah kita dalam menghasilkan bibit secara kultur jaringan ini. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah bibit secara kultur jaringan ini bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak, tidak terbatas, dengan dalam waktu yang relatif singkat, dengan bibit yang seragam. Kemudian bibitnya juga merupakan bibit yang aseptik, artinya bibit yang bebas, sehat, yang bebas dari gangguan hama dan penyakit. Nah, itu keuntungannya ya, teknik kultur jaringan ini. Nah, kemudian berikutnya, proses regenerasi sel tumbuhan dalam metode kultur jaringan ini. Nah, bagaimana proses regenerasi sel tumbuhan yang kita ambil tadi atau eksplan, yang disebut sebagai eksplan tadi. Nah, sel atau jaringan tumbuhan yang kita ambil, kita isolasi, atau eksplan tadi kita isolasi, artinya kita pisahkan dari tanaman utuhnya. Kita pisahkan, kemudian kita sterilkan. Nah, dalam keadaan apa yang sudah kita lakukan itu otomatis membuat tanaman tersebut, si bagian tanaman tersebut mengalami stres. Karena dia mengalami stres, kita memberikan perlakuan untuk menekan stresnya. Nah, dengan cara kita memberikan medium, atau kita mempersiapkan medium yang dimana medium tersebut mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, medium tersebut mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Nah, setelah diberikan medium yang sudah kita persiapkan tersebut, otomatis sel daripada eksplan tersebut akan membelah secara tidak terkendali. Nah, untuk menekan pembelahan yang tidak terkendali itu, kita memberikan zat pengatur tumbuh. Ini untuk mengatur, bukan menekan ya, maaf Ibu, salah ngucap. Nah, untuk mengendalikan pembelahan sel tersebut, kita memberikan zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin menunjang atau kita ingin merangsang keluarnya akar dan batang, keluarnya akar dan tunas atau akar dan daun, bisa kita memberikan zat pengatur tumbuh yang merangsang keluarnya akar atau tunas yang ingin kita tumbuhkan tersebut. Nah, atau yang ingin kita munculkan tersebut. Jadi kita bisa memberikan auksin atau sitokinin. Kemudian yang berikutnya, terjadilah setelah sel ini membelah, maka akan terjadilah regenerasi tanaman tersebut atau regenerasi eksplan tersebut menjadi tanaman baru yang utuh. Ini sudah menjadi individu yang utuh. Nah, ini contoh daripada bibit kultur jaringan. Ini adalah contoh dari bibit kultur jaringan ya. Sekarang kita masuk pada materinya, perencanaan pembibitan tanaman. Perencanaan pembibitan tanaman. Nah, dalam perencanaan pembibitan tanaman ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, antara lain yang pertama, penentuan lokasi persemaian. Yang kedua, perhitungan luas persemaian, kebutuhan benih, kebutuhan alat dan bahan, serta kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses pembuatan bibit. Kemudian yang ketiga, penyusunan tata letak atau layout persemaian dan tata waktu pembuatan persemaian. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan dalam perencanaan pembibitan.
Nah, mari kita coba mengupas satu persatu tentang faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam perencanaan pembibitan ini. Yang pertama tentang penentuan lokasi persemaian. Nah, apa sih persemaian itu? Persemaian adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pembibitan untuk pembuatan bibit. Tempat untuk melakukan kegiatan pembibitan ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen atau tetap. Pembibitan yang dilakukan yang bersifat sementara itu misalnya di lokasi yang kita buatkan bedengannya, yang kita semai, kemudian kita angkat tanaman bibit tersebut, kita masukkan di tempat pertanaman yang kita siapkan. Kemudian yang bersifat sementara. Kemudian yang bersifat tetap bisa juga kita menggunakan polybag. Bibit yang sudah kita masukkan di polybag, ada yang kita pindah tanam apabila kita ingin pindah tanam, dan bisa juga bibit tersebut kita biarkan di polybag itu dengan catatan atau dengan persyaratan pada saat-saat tertentu ketika media tanam dari polybag tersebut sudah terasa padat atau sudah tidak terlalu bagus, ya kita ganti medianya. Kemudian dalam penentuan lokasi persemaian ini harus kita perhatikan syarat-syarat daripada penentuan lokasi persemaian ini. Antara lain yang pertama, tempatnya landai atau tidak atau dengan kelerengan tidak lebih dari 5%. Artinya di sini ini tempat persemaian diusahakan datar, tidak ada kemiringan ya. Kalaupun ada kemiringan ya tidak lebih dari 5%, tapi bagusnya diusahakan datar saja. Kemudian yang kedua, ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu diusahakan di lokasi pembibitan itu diusahakan lokasi yang dalam sepanjang tahun itu tersedia air bersih yang cukup untuk pengairannya. Jadi bibit tidak boleh kekurangan air karena bibit merupakan tanaman yang mini ya, tanaman yang masih kecil, yang masih manja gitu. Kemudian yang ketiga, dekat dengan angkutan atau jalan raya ya, untuk mempermudah transportasinya atau pemindahan bibitnya. Kemudian yang keempat, tenaga kerja di sana mudah didapat, jadi mudah untuk memperoleh tenaga kerja sehingga bibit tidak perlu menunggu lama untuk bisa dipindahkan atau untuk bisa diperlakukan. Kemudian yang kelima, tidak berada pada pengaruh sumber hama dan penyakit tanaman. Jadi diusahakan lokasi tempat persemaian ini tidak berada dekat dengan sumber hama dan penyakit, misalnya tidak dekat dengan pasar atau pusat-pusat keramaian. Kemudian yang keenam, kondisi iklim tidak berbeda dengan daerah penanamannya nanti, serta tersedia cukup bahan media yang akan digunakan. Jadi kondisi iklim di daerah persemaian tidak boleh terlalu jauh berbeda dengan daerah penanamannya nanti, karena kalau terlalu berbeda jauh akan menimbulkan stres yang berkepanjangan pada tanaman yang akan mengakibatkan tanaman tidak tumbuh dengan baik atau bahkan mati. Kemudian yang berikutnya, perhitungan luas persemaian, kebutuhan benih, kebutuhan alat dan bahan, serta kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses pembuatan bibit. Luas area produksi bibit harus diketahui untuk mengetahui berapa luas persemaian yang harus dibuat dalam rangka memproduksi bibit dalam jumlah tertentu. Luas area produksi bibit yang harus dipersiapkan ditentukan oleh jumlah kebutuhan bibit, jumlah bibit per meter persegi dalam bedeng sapi, dan persentase daya hidup bibit di daerah persemaian. Karena kalau ini tidak kita ketahui, maka
kita akan bisa saja kita akan mengalami kekurangan bibit, atau bahkan kalau kita tidak memperhitungkan ini, kita bisa mengalami kekurangan bibit atau akan melakukan persemaian yang mubazir, yang kelebihan. Jadi harus pas perhitungannya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan benih dipengaruhi oleh faktor seperti kebutuhan bibit untuk menanam di area dan luas tertentu dengan jarak tertentu, persentase daya ketambah benih yang digunakan, persen kemurnian benih, dan jumlah benih dalam per kilogram benih. Kebutuhan wadah ditentukan oleh jumlah bibit yang harus disediakan ditambah dengan perkiraan kerusakan dari wadah tersebut. Kemudian kebutuhan dari media ditentukan oleh ukuran dan volume wadah dan jumlah bibit yang akan digunakan. Jadi kebutuhan kita akan mediam tergantung daripada berapa ukuran dan volume wadah yang kita gunakan atau pot yang kita gunakan, dan berapa jumlah bibit yang akan kita gunakan. Kemudian kebutuhan akan tenaga kerja ditentukan oleh volume pekerjaan pada tiap tahap persemaian, serta kemampuan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya, silakan anak-anak mencari literatur tentang perencanaan pendidikan ini. Apabila ada pertanyaan dari yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu paparkan kurang jelas atau bagaimana, silakan dijawab saja pertanyaannya ke Ibu. Demikian, sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.